Mari kita buka saja langsung di dalam kitab Markus pasal 5. Kitab Markus pasal 5 di ayat 21 nanti sampai ayat yang ke 41-an ya, di ayat 41. Markus 5 ayat 21 sampai ayat 41. Saya kasih judul khotbah saya adalah buah dari kesabaran ya. Sabar itu ada yang bilang subur, tapi Pak Denny tadi yang bilang susah katanya. Sabar itu suwe. Ya, enak kalau khotbah di sesama Jawa Timur. Karena benar loh, Abraham menantikan anaknya itu bukan setahun 2 tahun. 25 tahun Abraham. Yusuf yang dikhotbahkan oleh Pastor Philip di awal tahun kemarin itu butuh 13 tahun menunggu janjinya digenapi. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah yang juga nggak main-main. Dia bukan setahun 2 tahun. Kalau Abraham menunggu anak, sedangkan Yusuf itu menunggu promosinya, ya prosesnya nggak mudah semua. Tapi yang ini dengan sakit penyakit yang kita akan baca. Coba lihat. Markus pasal 5 ayat 21 dikatakan, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, ada 2 peristiwa yang kita akan pelajari. Peristiwa pertama adalah anaknya Yairus. Saya pernah ke tempat di dekat rumahnya Yairus ini, di dekat sinagog ini. Saya 4 kali ke Israel dan yang keberapa saya lupa, tour guide-nya cerita. Jadi orang Israelnya cerita, inilah tempatnya di mana Yairus memimpin ibadahnya, sinagognya. Dan tempat di mana dia tunjuk saya itu ternyata nggak jauh dari kisah perempuan pendaran 12 tahun ini, supaya ada gambaran. Jadi ini dekat sekali sebetulnya, lihat kisahnya ini dekat sekali. Dan kalau Anda baca ayat ini, dikatakan anaknya hampir mati. Di dalam terjemahan kitab Matius, dikatakan bahwa anaknya mati. Di Lukas, ya terlepas dari siapa yang benar, 2 orang menyatakan belum mati anaknya. Nanti kita akan dengar ceritanya bahwa nanti pada akhirnya ada yang memberitahukan bahwa anakmu sudah mati, baru nanti. Ya, kenapa kok ada cerita yang berbeda ini? Tentunya karena dari sudut angle yang berbeda. Matius mungkin pas waktu ini bisa jadi dia agak lebih menjauh, ya kan, betul ya. Sedangkan Markus adalah anak rohaninya Petrus dekat dengan Markus, jadi lebih banyak bisa menceritakan kisah-kisah yang terjadi. Petrus itu di mana-mana selalu bersama dengan Yesus. Ingat ya, Yesus itu punya 12 murid. Tapi di antara 12 murid ada 3 murid yang selalu dibawa kemana-mana. Bahkan sampai ketemu dengan Musa, ketemu dengan Elia, mengalami transfigurasi. Itu dengan 3 orang ini aja. Jadi saya percaya apa yang dikatakan di dalam kitab Markus ini mungkin kita bisa melihatnya secara lebih jelas. Karena bahwa anak Yairus ini belum mati. Tapi kalau ditanya apakah anaknya sungguh-sungguh gawat situasinya? Yes, saya percaya itu. Ini situasinya sudah antara hidup dan mati. Saya bisa paham situasi anaknya Yairus. Karena saya pernah mengalami anak saya nomor 2 itu kena step. Dan stepnya nggak tanggung-tanggung. Di dalam ketika step itu masih umur setahun lebih gitu ya. Itu anak saya dibuka baju semua. Dikasih alkohol gitu ya. Jadi pertama kali saya tahu anak kita step itu istri saya sedang berkhotbah, mau berkhotbah. Saya begitu lihat anak saya step pertama kali itu langsung gendong anak saya, setir mobil berangkat jemput istri saya dulu. Istri saya hampir mau naik. Jadi gereja kami di Sidoarjo itu harus naik 1 lantai untuk bisa ibadah ya. Dan saya masih ingat istri saya itu sedang prepare, sudah mau naik. Saya berhenti kaget ya, karena ada mobil yang agak kencang sekali berhenti di situ. Saya bilang, yang anak kita step.
langsung itu catatan khotbah dan khotbahnya diserahkan sama gembalanya. Waktu itu itu khotbah di youth gitu ya, diserahkan ke gembala youth. Nanti sebetulnya saya mau khotbah ini semua, tolong nanti gantikan ya saya. Akhirnya kita berdua ke rumah sakit. Rumah sakit dekat sekali dari rumah kita. Anda tahu, dibawa ke situ. Anak saya tuh apnu 3 kali, berhenti nafas 3 kali. Itu nggak gampang loh situasi itu. Rumah sakitnya dekat. Situasinya itu nggak mudah. Saya bisa bayangkan anak Yairus ini. Nggak disebut sakitnya apa, tapi sakitnya ini luar biasa gawat. Bisa jadi apakah dia sesak nafas atau apapun, whatever. Tapi ini membahayakan. Dan posisinya tidak di rumah sakit. Posisinya ada di rumah. Dan kita tahu nanti pada akhirnya anak ini mati. Anak saya itu berhenti nafas 3 kali. Saya masih ingat itu. Hari itu cuman berdoa sederhana, saya cuma berkata begini, Tuhan, kalau Engkau izinkan anak saya ini hidup. Saya cuma berkata, saya lupa, karena kisahnya cukup lama sekali. Saya bilang begini, Tuhan, saya cuma bilang begini, apapun yang terjadi, saya cuma tahu Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami, Tuhan. Tapi kalau boleh Tuhan, itu doa saya. Izinkan saya menjadi papanya Tuhan. Kasih kesempatan saya untuk jadi papanya. Kalau boleh Tuhan. Saya sudah menyiapkan skenario yang paling terburuk di waktu itu. Dan anak saya apakah sadar setelah saya berdoa begitu? Enggak. Selesai itu semua, kami kontak-kontakan dengan almarhum Prof. Erwin. Sampai anak saya lebih stabil. Akhirnya dibawalah anak saya ke rumah sakit di Surabaya. Itu masih ingat. Naik ambulan. Itu lama sekali. Padahal Anda tahu naik ambulan itu pasti dikasih prioritas. Sampai di rumah sakit, ternyata anak saya nggak bisa masuk. Karena ICU waktu itu penuh sekali. Itu belum zaman COVID. Penuh semua. Jadi anak saya terdampar di mobil ambulan itu. Anda bayangin di waktu itu. Itu hati itu dak dikduk. Karena ini antara hidup dan mati. Saya bisa bayangkan anaknya Yairus ini. Ini Yairusnya cemas sekali ini. Belum selesai dengan Yairus, tiba-tiba muncul. Di ayat 22 dikatakan, datanglah dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Dan dikatakan ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Belum selesai dengan Yairus, ada persoalan yang baru. Perempuan pendarahan 12 tahun yang dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak mengalami kesembuhan. Coba lihat, di ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 perhatikan. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, saya mau jelaskan dulu di ayat ini. Dikatakan begini, sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kapan dia dapat itu? Ketika dalam penantian, ketika dia mendengar kabar bahwa ada satu sosok yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dan namanya Yesus. Dan kalau Anda lihat terjemah yang lain, ia itu mendapat pesan itu dapat rema, itu ada di dalam hatinya. Ini yang saya mau katakan, kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, simpanlah itu di dalam hati, saudara. Kenapa saya katakan simpan dalam hati? Yang pertama, karena kalau Anda ceritakan, itu tidak semua orang punya iman yang sama, saudara. Iman tiap orang ini beda-beda loh. Ya, iman tiap-tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang didoakan, perlu tumpang tangan dulu baru dia bisa lebih yakin disembuhkan. Tapi ada orang yang dia percaya nggak usah ke rumah saya, cukup perkatakan aja seperti perwira Kapernaum, maka hambaku pasti sembuh. Tiap orang itu beda-beda kadar imannya, gitu ya. Dan wanita ini
Menyimpannya dalam hati. Oh puji Tuhan. Seandainya kalau dia ceritakan ke orang, itu bahaya saudara. Bahayanya apa? Pasti orang akan berkata begini, mungkin keluarganya diceritakan, akan berkata, kamu lu sudah berobat kemana-mana, tapi nggak sembuh. Sudahlah, pasrah aja, karena imannya orang kan beda. Sudah ngelihat, dia sudah coba macam-macam ini, tapi tidak ada kesembuhan. Yang kedua yang nggak kalah hebat adalah apa? Wanita ini najis saudara. Dia dapat dari Tuhan apa? Asal ku jama saja jumpai jubahnya, aku akan sembuh. Wah pasti dia akan dilarang sama orang-orang. Jangan pegang. Kamu kan tidak cuma sakit pendarahan. Kamu kan sakit, maaf ya, kamu sakit najis. Apa yang disentuh oleh orang najis, yang disentuh pun jadi najis. Dia pendarahan 12 tahun. Anda bisa bayangkan dia nggak pernah pulang ke rumahnya. Dia nggak boleh pulang ke rumahnya, dia nggak boleh bersentuhan dengan keluarganya. Apalagi menyentuh satu pribadi yang orang lain bisa melihatnya sebagai nabi di waktu itu. Melihatnya sebagai guru, rabi. Ketika dia menjamah Yesus, kan Yesus jadi najis. Dan kalau Yesus najis, Yesus nggak bisa masuk ke dalam rumahnya kepala ibadat itu. Dan di dalam rumah kepala ibadat itu ada PR yang belum selesai. Anaknya sakit. Anda bayangin Jairus itu, pasti marah itu kalau sampai tahu bahwa wanitanya akan menjamah. Bisa sedikit mengerti latar belakangnya ya Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bersyukur wanita ini. Kadang-kadang kalau dapat sesuatu itu, simpan dalam hati. Saya ingat saya kena sakit lever, SGPT 4.000, itu antara hidup dan mati, buang air kecil, maaf coklat sekali. Hari itu saya sepanjang minggu itu, saya baru ikut pelayanan Pastor Philip sebetulnya. Pastor Philip khotbah di Banyuwangi di waktu itu tahun 2002-2003. Pastor Philip khotbah di Banyuwangi, saya ikut. Sepulang dari itu, tiba-tiba saya kena lever gitu ya. Karena apa? Tubuh saya tuh kuning, nggak bisa tidur, tiap 2 jam tidur sakit dan bangun kayak tertusuk-tusuk semua tubuhnya gitu ya. Buang air kecilnya tadi yang saya katakan seperti air teh gitu ya. Dan hari itu saya nggak berdaya di tempat tidur. Dibawa ke dokter, dokter bilang harus opnam, total bed rest, nggak bisa. Ini harus dikasih obat, nggak bisa. Tapi saya bilang dok, saya mau pulang aja, saya nggak mau opnam. Saya paksa, akhirnya saya tetap pulang, nggak jadi opnam. Saya pulang sampai di rumah, nggak terjadi perubahan. Sampai menjelang di hari itu tuh mau KKR, bayangin, mau KKR kesembuhan. Bukan saya yang khotbah, teman saya cuma gembalanya yang mengundang teman itu khotbah sebagai KKR kesembuhan. Saya hari itu menjelang hari KKR di hari Sabtu itu, saya masih ingat, saya untuk pakai jas saya aja nggak bisa karena itu sakit banget. Itu saya pakai jas itu, aduh sakit banget. Jadi pakai jas itu butuh waktu gitu ya. Sampai di mobil itu hanya duduk di belakang gitu ya. Sampai datanglah saya ke tempat KKR itu. Ditemuin banyak orang, Pak Sam gimana, sudah sembuh? Itulah tantangan iman, bahaya saudara ya. Kalau mau ngomong daging, ngomong keadaan sakit gitu ya. Tapi kan bahaya, nggak boleh kata-kata negatif juga, ya kan? Bukan menyangkal, bukan. Tapi kalau mau ngomong sembuh juga belum sembuh di hari itu. Akhirnya memberikan jawaban yang paling gampang. Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Jawaban saya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, itu aja sudah. Puji Tuhan. Duduk di belakang saya, masih ingat duduk di belakang. KKR pendetanya khotbah di situ. Tiba-tiba dapat satu suara. Nanti kalau orang sakit waktu ditantang altar call, kamu yang mendoakan. Coba. Itu suara mendadak sekali dapat waktu duduk lagi dalam keadaan lemas gitu. Langsung spontan tulis surat cinta. Kasih tahu ke pendetanya, nanti kalau doakan orang sakit saya yang doakan ya. Coba. Kalau saya ngomong sama orang lain yang tahu saya sakit parah seperti itu, orang akan berkata, Pak, sembuhkan dulu dirinya dulu, jangan mendoakan orang sakit dong. Anda sendiri masa sakit kok mendoakan orang, itu gimana ceritanya? Itu remah saudara, bukan saya dapat dari diri saya, itu dapat dari Tuhan. Kalau ngomong diri sendiri, sakit hari itu. Hari itu, habis selesai khotbah tiba-tiba dikasih itu, saya disuruh maju ke depan. Habis itu saya altar call orang-orang sakit itu. Saya masih ingat itu ada orang lumpuh jalan, ada orang buta melihat. Terus saya merasa, saya kok sembuh juga ya. Tapi dasar manusia selalu minta tanda. Betul ya? Minta tanda dan apa yang terjadi.
Saya minta tanda begini, Tuhan, saya minta satu aja. Tidur nyenyak, bangun jam 6 pagi tepat Tuhan. Tanpa waker, tanpa alarm. Karena selama seminggu saya nggak bisa tidur. Tiap 2 jam pasti bangun, kayak ditusuk-tusuk badannya, sakit semua. Saya minta tanda itu. Dan benar, besok pagi begitu bangun tidur jam 6 pagi. Saya langsung lihat jam saya tuh. Jam 6 tepat. Saya janji sama Tuhan, saya harus ambil gitar untuk menyanyi bagi Tuhan. Jam 6 tepat. Kadang kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, itu simpan dalam hati dan percayalah. Seperti perempuan ini, 12 tahun pendarahan, dia najis. Kalau dia ngomong, pasti skenario-nya berubah. Pasti dia akan dilarang oleh banyak orang. Pasti akan ada banyak kata-kata negatif untuk menjatuhkan dia. Tapi terpujilah Tuhan. Dia taruh di dalam hatinya, dia nggak ngomong kepada siapapun. Yang dia kerjakan adalah dia melakukannya. Kita baca terus ya Bapak Ibu. Saya belum bagikan poinnya ini. Anda masih bersama dengan saya? Ya, dikatakan begini. Ayat 28, sebab katanya asalku jamas saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Lihat, dia takut dan gemetar karena dia tahu dia adalah orang najis sebetulnya. Dia nggak layak pegang Yesus. Yang dipegang ini akan najis. Dia takutnya di situ sebetulnya. Kalau kita belajar, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang, perhatikan ya kata-kata ini. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Kalau Anda nanti baca ayat di bawahnya, Anda akan kelihatan bahwa anak Yairus usianya 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Apa yang saya mau katakan dari apa yang kita pelajari dari ayat ini? Perhatikan ya. Orang yang sabar di dalam menantikan janji Allah, yang pertama Anda bisa catat, adalah orang yang tidak mudah menyerah dengan kehidupannya. Saya ulangi lagi. Orang yang sabar menantikan janji Allah adalah orang yang orang yang tidak mudah menyerah dengan kehidupannya. Kita tadi pelajari bahwa sekalipun kondisinya sudah sangat lemah, perempuan pendarahan 12 tahun, dengan kondisi dia sendiri juga najis. Anda bayangin ya, dia habis-habisan. Kalau mau bicara tentang orang yang berharap sama Tuhan, perempuan ini patut kita teladani saudara. Kenapa? Ini orang nggak main-main loh, 12 tahun pendarahan. Saya pernah ketemu orang yang dia pendarahan selama setahun. Itu kurus, habis-habisan dagingnya. Dan Anda tahu, ada yang pernah kena orang pendarahan selama beberapa bulan, gak berhenti pendarahan, dan itu khawatir sekali itu orangnya. Saya masih ingat mendoakan orang itu, sampai satu titik tiba-tiba orang itu mengalami berhenti dari pendarahan, sampai kadang kita semua itu sampai bertanya, benar sudah berhenti? Sudah berhenti, itu baru beberapa bulan. Dan ketika dia dapat itu senangnya bukan main. Anda bayangin 12 tahun pendarahan, saudara. Tubuhnya pasti lemes sekali. Dia nggak cuma habis secara fisik, secara psikis, secara pikiran mungkin dia sudah nggak sembuh-sembuh ya, 12 tahun itu lama sekali. Dan Alkitab jelas mengatakan dia habis-habisan juga dengan keuangannya. Dia berobat di mana-mana. Saya lebih suka terjemahan Kitab Lukas. Kitab Lukas dikatakan tidak ada yang bisa menyembuhkannya, dikatakan di Kitab Lukas itu. Sudah dicoba, kalau mungkin di waktu itu dia bisa ke Jerman ya. Tapi kan Jerman belum ada di waktu itu. Seandainya kalau dia bisa cari pengobatan yang paling terbaik di waktu itu, dia sudah lakukan itu. Dia sudah habis-habisan berikan semuanya di situ. Hanya untuk satu saja,
untuk sembuh. Tapi ternyata Alkitab jelas mengatakan dia nggak sembuh. Saya sampai bertanya-tanya, sakit apa ya wanita ini ya? Apa dia autoimun ya? Apa dia autoimun yang menyerang darah ya? Karena saya bisa ngomong gitu karena istri saya juga pernah kena autoimun 3 kali. Dan darahnya itu trombositnya tinggal 2000. Dan kalau orang darahnya di bawah normal, itu kalau dia luka tergores, darah itu mengalir terus, nggak ada yang bisa memberhentikan itu. Karena trombositnya lemah. Kalau trombositnya normal, itu yang mengikat darah itu nggak jadi keluar terus seperti itu. Istri saya sampai 2000. Perempuan ini mungkin di zaman itu kan belum secanggih zaman sekarang, belum tahu penyakitnya apa gitu ya. Tapi yang jelas dia 12 tahun, saudara. 12 tahun itu nggak main-main. Tapi ini menurut saya ini adalah orang yang cukup sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Sabar itu tadi kata Pak Denny tadi, sabar itu sulit. Tapi sabar itu suwe kalau saya. Tapi kalau Anda betul-betul sabar di dalam Tuhan, sabar itu juga akan subur nanti pada harinya. Pasti ada berkatnya. Apapun penyakitnya, apapun kondisi Anda, kalau Anda belajar sabar seperti perempuan ini, nggak disebut agamanya apa. Dia mungkin belum kenal Yesus di waktu itu, ketika dia mengalami sakit 12 tahun yang lalu itu. Yesus kan 3,5 tahun melakukan pelayanannya, melakukan pekerjaannya. Dia belum ada pengharapannya dia pada kekuatannya sendiri. Tapi ketika dia mendengar kabar bahwa ada satu pribadi, Yesus, yang bisa menyembuhkan, dia putuskan untuk dia melangkah. Itu nggak gampang loh ya. Kalau kita berpikir cuma dengar ini, gampang. Anda bayangin, situasinya itu nggak mudah. Secara realita itu nggak mudah di waktu itu. Kenapa? Karena dimanapun Yesus berada itu banyak orang berdesak-desakan. Orang berkerumun, belum lagi ada pasukan pengaman gembala, 12 muridnya. Yang pasti yang akan menjaga Tuhan Yesus, menghalang-halangi untuk orang maju, segala macam dia halang-halangi juga pasti. Dan perempuan ini, badannya pasti lemas sekali ini perempuan. 12 tahun loh saudara. Pendarahan. Itu nggak kayak orang bilang nggak punya urat lagi. Nggak ada ototnya. Tapi hebat ini wanita. Dia gigih mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Dia jalan di situ. Dan betul. Saya cuma pernah bertanya, kenapa ya dia nggak dapat remah-remahnya begini. Asal kulihat saja Tuhan, maka aku akan sembuh. Itu lebih mudah mungkin. Tapi yang dia dapat itu nggak mudah loh. Kelihatannya cuma ngomong asal ku jamah saja jubah-jubahnya, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Karena dia akan menghadapi banyak orang, belum lagi orang akan lihat loh ini kan perempuan pendarahan 12 tahun, najis. Tapi dia gigih untuk berjalan karena dia tahu. Asal ku jamah saja. Ini adalah gambaran orang sabar. Berapa banyak kita sabar menantikan janji Tuhan. Belum mencoba dengan segala kemampuan, dengan all out, dengan segenap hati. Kadang-kadang kita sudah berkata, aduh saya menyerah. Terakhir saya ke Supermall ini, sore hari selesai pulang kantor, saya jemput anak saya, Kathleen, karena dia lagi jalan dengan temannya. Tiba-tiba dalam perjalanan mau pulang itu, saya dapat telepon dari jemaat yang dia kasih tahu bahwa dia sakit. Dia chat saya yang telepon kembali akhirnya. Dia chat, tiba-tiba di dalam hari itu dia divonis sakitnya macam-macam. Ada sakit paru-paru, ada flek-flek putih. Dia sakit, yang kedua adalah usus buntu kronis. Jadi dia kena usus buntu dan kronis. Makan tumpah. Dan itu dokter bilang, tapi mau diambil tindakan juga nggak bisa. Pertama kali saya cuma bilang bahwa, jangan keburu ambil tindakan. Cari second opinion, seperti itu. Ya, sampai akhirnya saya telepon beliau, segala macam, selesai. Besoknya tiba-tiba saya ditelepon sama beliaunya. Dikasih tahu bahwa infusnya sudah dilepas dan boleh, kelihatannya boleh pulang. Saya tanya, loh kok bisa infusnya lepas, itu gimana ceritanya? Jadi infusnya itu terlepas. Bukan dilepas sama susternya, terlepas. Tapi yang ajaibnya, selesai didoakan kemarin itu, waktu habis dia chat saya doakan itu. Saya belum doakan kesembuhan sebetulnya. Nggak doakan kesembuhan. Tapi katanya setelah didoakan itu dia tiba-tiba kok berubah, tubuhnya kok enak ya. Jadi mandi, terus
Terus habis itu dia belanja ke bawah. Kok saya juga heran, rumah sakit itu kok boleh ya? Itu rumah sakitnya di dekat rumah saya. Gitu ya. Kok boleh dia jalan-jalan ke Circle K katanya. Beli snack, makan. Dia bilang, saya kayak orang sakit Pastor Sam. Tapi ini masih tunggu dokter, dokternya belum datang-datang. Apakah saya boleh pulang enggak? Tunggu hasil labnya. Besoknya lagi saya WA, gimana jadi pulang kemarin? Jadi pulang. Dan dokternya bilang, katanya usus buntunya sudah nggak ada lagi. Kan ajaib. Tapi yang ini kisahnya cepat banget. Tapi yang wanita ini, gimana? 12 tahun saudara. Tapi ini luar biasa. Lihat ya, orang yang sabar dalam menantikan janji Tuhan adalah orang yang tidak menyerah, tidak mudah menyerah dengan kehidupannya. Bisa enggak lihat kiri kanan, bilang, jangan mudah menyerah, my friend. Amin. Jangan mudah menyerah. Selama ada nafas ini, masih ada kesempatan. Bahkan anak Yairus yang sudah mati, dia tidak punya kesempatan. Tapi karena ada orang-orang yang berdoa, ada orang-orang yang terus percaya, mujizat juga terjadi buat hidupnya. Apalagi kita yang masih punya nafas ini. Artinya kita masih punya pengharapan, saudara. Anda percaya itu, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua. Orang yang sabar menantikan janji adalah, yang kedua, tidak mudah marah dan kecewa ketika segala sesuatu tidak seperti harapan. Saya ulangi lagi. Orang yang sabar di dalam menantikan janji Allah, yang kedua adalah orang yang tidak mudah marah dan kecewa ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti harapan. Ingat ya, pertama kali kisahnya apa? Masih ingat? Anaknya Yairus. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan anakku, hampir mati Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Begitu Yesus berjalan mau ke rumah Yairus, tantangan pertamanya apa? Masih ingat gak? Dikatakan orang berdesak-desakan. Rumah sinagog, tempat ibadah sinagog, tempatnya Yairus dengan jarak antara perempuan pendaraan 12 tahun, nggak jauh saudara. Tapi Anda bayangkan di waktu itu orang banyak berdesak-desakan. Anda kalau lihat berdesak-desakan itu seperti apa sih sebetulnya? Kenapa orang berdesak-desakan? Pernah berpikir nggak di situ? Itu di antara orang yang banyak itu pasti banyak orang yang sakit juga di situ. Mereka ingin didoakan oleh Yesus. Jadi Yesus itu seolah-olah kalau tebakan saya itu stuck. Meskipun pendek jaraknya, pernah naik mobil pendek sih. Ya, saya kalau khotbah di Jakarta diajak makan Sabtu malam itu agak harap-harap cemas saya. Biasanya saya minta makan di dekat hotel. Karena saya pernah kejadian habis makan, hotel saya tuh cuma di seberangnya, tapi karena harus turun di parkiran dan melewati cuma putaran gitu, itu butuh 1,5 jam. Saya kepingin turun, karena kenapa stucknya di mana? Di tempat parkir sudah stuck. Saya cuma gak enak hati aja sama yang ngajak saya makan. Kalau saya boleh bilang, boleh enggak saya jalan kaki aja pulang sendiri, lebih cepat sampainya. Tapi itu stuck, gak enak sama yang ngajak makan. Jadi ikut aja, ya sudah duduk. Itu 1,5 jam baru sampai di hotel, padahal hotelnya di depan mata saudara. Yesus ini deket sih jaraknya, tapi banyak orang yang menahan Yesus. Makanya ketika Yesus merasa ada orang yang menjamah jubahku, murid-muridnya bilang, ini kan banyak orang, pastilah biasa dipegang orang. Enggak, ini berbeda pegang ini. Karena banyak orang yang pingin juga pegang Yesus. Kepingin doakan, Tuhan Yesus doakan, Tuhan Yesus doakan. Ya, kalau hari ini kita lihat Pastor Philip itu ya. Kalau saya ikut Pastor Philip pelayanan kemana-mana, itu kadang-kadang banyak diinterupsinya juga beberapa orang. Macam-macam. Pastor Philip, gembala kita tuh dikenal di mana-mana loh saudara. Ya, di mana-mana dan ada yang minta didoakan, minta foto gitu ya. Saya bayangin Tuhan Yesus di waktu itu. Ini saya kalau bayangin di waktu itu dengan banyaknya orang. Pernah enggak bayangin hatinya Yairus? Yairusnya gimana? Yang saya katakan tadi itu, saya naik ambulan antar anak saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ternyata masih bisa nggak diterima anak saya. Akhirnya kita pindah rumah sakit dari Sidoarjo ke Surabaya Tengah. Dari Surabaya Tengah anak saya dibawa ke Surabaya Barat.
Itu dalam perjalanan itu kayaknya lama banget saudara. Tapi orang yang sabar itu gak mudah marah dan tidak mudah kecewa. Belum selesai itu. Diinterupsi perempuan pendaran 12 tahun yang pegang. Kan Yairus kan bilang, ini kan orang najis. Lah Yesus mau ke rumahku ini. Kan gak bisa. Orang Yahudi akan marah. Melihat orang najis masuk ke sinagog akan marah pasti. Cinta akan rumah Tuhan bagi orang Yahudi itu beda konteks lagi. Saya akan belajar sejarahnya perjanjian baru ini hari-hari ini. Kenapa pernah terjadi sejarah orang-orang Yahudi memberontak dipimpin oleh Yudas Makabi. Itu nggak ada di Alkitab kita, tapi itu terjadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa itu terjadi? Apa yang memicu orang-orang Yahudi itu sampai memberontak di waktu itu? Karena bait suci dikotorin sama orang-orang. Nggak terima memberontak, itu orang Yahudi. Lah ini Yairus lihat, ini kan mau ke rumahku. Belum selesai dengan peristiwa diinterupsi itu. Ada kabar tadi. Pak Yairus. Nggak usah repotkan guru Pak. Anak Anda sudah mati. Coba. Pernah bayangin hatinya Yairus nggak? Maka Yairus marah. Kecewa. Tuhan kok nggak cepet sih tolongnya. Ini lagi perempuan ini, interupsi lagi. Belum lagi orang banyak ini berdesak-desakan. Gak tahu situasiku ini urgent. Very top urgent orang bilang. Ini sangat mendesak sekali. Kenapa gak cepat? Kalau sampai Yairus lakukan itu. Beda cerita nanti. Anaknya yang mati pasti gak akan dibangkitkan. Beda cerita. Berapa banyak orang yang seharusnya dia menerima janji Tuhan, menerima jawaban Tuhan, tapi nggak sabar. Karena apa? Kecewa, marah, ngelihat bahwa Tuhan di mana Engkau Tuhan, di mana Engkau Tuhan. Masih ingat cerita tentang kisah janda yang minta dibela perkaranya? Masih ingat? Dia minta perkaranya dibela. Kenapa perumpamaan itu dikatakan janda ya? Saya sampai mikir, kenapa sih Tuhan kasih nama janda? Janda itu kan maaf ya, perlambangan di waktu itu adalah perlambangan orang yang perlu ditolong sebetulnya. Secara kemampuan finansial dia nggak mampu orang janda, karena dia nggak bekerja, suaminya nggak ada lagi, artinya dia terbatas secara ekonomi. Dia punya masalah perkara yang perlu dibela, dan ironisnya hakim yang pegang itu adalah hakim yang tidak kenal Tuhan, yang jahat dikatakan. Tapi tiap hari dia datang dan berkata, Pak Hakim, bela perkaraku Pak Hakim. Pak Hakim, bela perkaraku Pak Hakim. Itu nggak dikatakan setahun, 2 tahun, atau mungkin bisa berjalan 10 tahun mungkin. Tapi yang pasti dia datang dan berkata, Pak Hakim bela. Aku nggak punya kekuatan apapun, aku nggak punya uang. Mungkin untuk mungkin bisa menolong supaya perkaraku ini bisa lebih mudah mungkin. Nggak ada yang bisa diandalkan, tapi dia datang terus dan berkata, Pak Hakim bela perkaraku. Dan ayat itu mengatakan Pak Hakim itu karena dia takut disusahkan oleh orang ini, akhirnya dia tolong itu orang, ditolong perkaranya. Dan ini yang saya mau katakan, itu Yesus bilang begini, coba dengar apa yang dikatakan oleh hakim itu, yang tidak takut akan Tuhan aja bisa menolong orang ini yang dalam perkaranya, yang dia nggak punya kemampuan untuk membayar perkaranya. Dan Tuhan berkata begini, apalagi Bapamu yang di surga. Dan ayat itu bilang begini, tapi kalau aku datang ke dunia ini, kalau pertolongan itu akan datang dalam hidupmu. Tuhan ngomong gini, adakah iman ku dapati? Aduh, pernah lihat orang yang mencangkul, cari harta. Sampai titik terakhir itu, sudah hampir titik terakhir itu. Harta itu dibaliknya sebetulnya. Tapi dia akhirnya kecewa, dia pikir sudah nggak ada. Dia taruh itu, dan dia pergi. Bapak-bapak, masih ingat 7up? Kalau Anda tahu 7up, artinya Anda, katanya Pak Hengli tadi, Anda tahu umur Anda itu berapa? Ya, karena 7up sudah nggak ada sekarang. Betul ya 7up, tahu masih ingat 7up? Yang mantuk-mantuk berarti umurnya sudah 35 ke atas. Ya. Atau yang sudah 60, ada yang
Oh, 7 Up itu. Sebelum ada 7 Up itu ada First Up. Minuman First Up. First Up nggak berhasil, dia ubah menjadi Second Up. Nggak berhasil juga menjadi 3 Up. Akhirnya ke-4 UP, 5 UP, 6 UP, 6 Up. Sampai di 6 Up itu, yang punya dari First Up itu. Karena zaman itu orang nggak biasa minum soda. Ya kan? Begitu di zaman 6 Up, akhirnya dia give up. Orang lain yang akhirnya buka sendiri, dia kasih nama 7 Up. Dan 7 Up itu pernah merajahi kita semua. Ada pesta dimanapun 7 Up selalu ada di meja hidangan. Betul ya? Ironis ya, yang punya pendiri pertama gak berhasil. Seandainya kalau dia bisa bertahan sedikit lagi saja, maka ceritanya pasti berbeda. Belajar kayak Yairus. Situasi gak mudah. Keadaan seolah jalan buntu. Tapi hebat Yairus. Gak marah dan gak kecewa. Yang terakhir, Anda diberkati Tuhan. Yang terakhir, saya baca ya, ayat terakhir saya. Saya ulang dari ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Hati-hati ya, makanya saya katakan, kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, gak perlu dicerita-ceritakan. Taruh dalam hati aja. Gak semua orang punya iman yang sama. Tapi kalau Anda belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, tangkap itu. Saya berdoa, saya dapat dari Tuhan simple. Apapun yang jadi pergumulan Anda, ketika Anda percaya, nanti dari poin ketiga nanti, maka segala sesuatunya pasti akan jadi, saudara. Katakan amin. Ya. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sabar menantikan janji adalah orang yang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya jawaban dalam kehidupannya. Ya, come on, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Anda kalau mau kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Anda punya Yesus itu ada bedanya, saudara. Beda. Ingat cerita tadi perempuan beneran 12 tahun. Sudah coba segala macam obat, gak ada yang bisa menyembuhkan. Yairus beda lagi, anaknya mati. Artinya sudah gak ada pengharapan. Pernah doakan orang sakit? Kita akan berdoa, dalam nama Yesus saya sakit penyakit pergi, dalam nama Yesus pergi. Tapi begitu tiba-tiba waktu mendoakan tiba-tiba tutut. Awalnya detak jantungnya begini-begini tiba-tiba jadi tut itu. Terus apa yang kita katakan? Ya sudahlah, sudah waktunya. Artinya gini loh, kalau lihat orang mati itu ya sudah kehendak Tuhan. Itu bahasa yang paling rohani sebetulnya. Anak Yairus mati, detak jantungnya sudah berhenti. Orang tertawakan Yesus. Tapi di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesus apa yang tidak ada menjadi ada. Di dalam Yesus, nanti saya akan khotbah tentang Abraham di ibadah kedua. Abraham tidak percaya kepada Allah biasa-biasa saja. Dia percaya kepada Allah, bahkan dikatakan begini, Allah yang membangkitkan orang mati, itu Abraham. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah Anda dan saya bisa melihat Yesus itu adalah Allah yang hebat? Apakah Anda bisa berkata bahwa Yesus, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi selama engkau ada bersamaku, segala sesuatu menjadi mungkin. Bisakah Anda lihat itu? Bagaimana ceritanya GMS 2 SCC tahun depan akan pindah ke 1 hektar di atas nanti.
Saya kalau setiap kali parkir di basement itu saya pikir ini tangan Tuhan beneran loh ini. Kok bisa gitu ya? Melihat cerita kita bisa di sini, tiba-tiba dipercaya lebih banyak lagi. Saya kalau pikir 100 gereja yang akan dibangun, kalau pikir secara manusia rambut saya tambah rontok terus ini. Ya kan? Tapi kalau pikir secara manusia kayak nggak mungkin, nggak bisa ini. Tapi saya tahu, saya punya Yesus. Tuhan yang ajaib. Dan dia terbukti ketika perempuan pendarahan 12 tahun ini ketika dia datang kepada Yesus. Mujizat terjadi buat kehidupannya. Ketika Yairus tidak mudah menyerah dan tidak marah. Ketika anaknya sudah mati. Semua orang berkata, sudah Yairus terima keadaanmu. Tapi dia tetap percaya. Makanya Yesus berkata, percaya saja Yairus, percaya saja. Karena di dalam aku ada mujizat pasti. Dan ketika Yairus percaya kepada Yesus, mujizat itu terjadi. Saya mau tutup ayat yang paling terakhir. Ya, yang paling terakhir. Coba lihat ayat ini. Di dalam Yohanes pasal 11. Matius pasal 11. Ayat 2 dan 6. Ayat 2 sampai 6. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Perhatikan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ironis Yohanes. Menurut saya Yohanes, bahkan Yesus sendiri yang berkata, nggak ada orang yang dilahirkan oleh perempuan sebesar Yohanes, nggak ada. Yohanes juga yang memberikan kesaksian. Saat semua orang melihat Yesus cuma sebagai manusia biasa, saat semua orang melihat Yesus cuma sebagai guru dan rabi, dia memberikan kesaksian, iya inilah anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, aku membaptis dengan air, dia lebih berkuasa dariku. Ini orang yang memberikan kesaksian itu, dan dia sendiri yang melihat langit terbuka. Dengar suara dari surga, Bapa berkata, ini anak yang berkenan, inilah anakku yang berkenan, inilah anak yang kukasihi. Yohanes lihat secara langsung, saudara, dia menyaksikan sendiri. Tapi di ayat ini yang kita barusan baca ini, ayat terakhir kita ini, Yohanes tanya, apakah engkau yang kami nantikan, ataukah yang lain? Why Yohanes ngomong itu? Kenapa ayat di depannya, kalau my opinion, di depannya ada kata di dalam penjara, di dalam persoalan, di dalam masalah. Kalau orang nggak hati-hati di situ, orang mulai bisa ragu kepada Yesus. Makanya ketika Yohanes tanya, apakah engkau yang kami nantikan itu? Ataukah kami harus tunggu yang lain? Yesus nggak jawab iya atau tidak. Tapi dia ngomong apa? Yang sakit disembuhkan. Ada orang buta melihat, tuli mendengar. Kenapa tidak ada orang kaya di situ? Karena orang kaya mungkin problemnya bukan ekonomi, tapi orang miskin problemnya ekonomi. Mau ke Yerusalem itu butuh biaya. Orang miskin nggak sembarangan bisa ke Yerusalem. Tapi kepada orang miskin pun Yesus juga berkata, diberitakan ada kabar baik bagi orang miskin. Kamu cukup miskin di hadapan Allah. Miskin aja di hadapan Allah untuk berkata bahwa Tuhan, aku tidak mampu tanpa engkau. Kamu juga bisa bertemu dengan Allah. Artinya ada pengharapan bagi orang miskin. Tapi kata selanjutnya dikatakan apa? Orang mati dibangkitkan. Dia nggak jawab iya atau tidak. Tapi dia katakan perbuatanku mewakili bahwa aku adalah aku. Dia nggak perlu mengenalkan namanya. Perbuatanku itulah, Anda akan lihat bahwa itu semua bukan perbuatan manusia. Itu semua perbuatan Tuhan. Dan itulah Yesus yang kita punya. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang hebat. Dan kalau Anda percaya bahwa dia adalah Allah yang hebat, jangan kalah dengan persoalanmu. Jangan takut dengan apa yang kau nantikan. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia nggak bisa menyangkali dirinya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan.